belum pernah saya pewartaan WL-nya Romo gitu. Itu sungguh satu kehormatan bagi saya. Terima kasih untuk Romo Sabtono Hadi PR, luar biasa. Kalau semua Romo seperti begini, waduh, luar biasa. Terima kasih Romo. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk saya boleh mengisi di PD PKK Santo Mikael Solo ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah saat Tuhan mendaur ulang hidup kita. Karena kadang-kadang kita terjebak dengan pendapat orang mengenai diri kita atau pendapat diri kita sendiri mengenai diri kita, sehingga kita dibelenggu, tidak dimerdekakan dari prasangka-prasangka baik diri sendiri maupun orang lain. Contohnya saya waktu itu, saya ini sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya minder, saya gugup, saya gagap, saya bukanlah orang yang pandai berbicara. Dan juga saya tidak bisa memenuhi standar ibu saya. Ibu saya tuh perfeksionis, akuntan yang sangat disiplin, sangat teliti. Sedangkan saya agak ceroboh dan juga selalu tidak pernah memenuhi standarnya. Sehingga itu membuat saya jadi minder, saya jadi berprasangka, wah, saya nggak sebaik yang lain. Sehingga orang tua saya waktu itu juga pikir, aduh kamu mau jadi apa ya? Nggak ada cita-cita lah untuk hidup saya. Karena saya di sekolah 10 besar. Tapi sayangnya dari bawah waktu itu. Jadi suka dibandingkan lah misalnya dengan yang lain. Tuh lihat dia pintar, 10 besar di atas. Kamu sih dari bawah misalnya ya. Itu membuat saya menjadi minder, menjadi tidak percaya diri. Tapi saya bersyukur ada orang yang mewartakan Yesus bagi saya. Betapa indah kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Yang membawa kabar keselamatan. Yang mau mendaur ulang hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan luar biasa kita akan lihat firman Tuhannya. Mohon di-share firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi luar biasa. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan kita izinkan Tuhan mendaur ulang hidup kita. Itu benar-benar apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Didengar oleh telinga. Timbul dari dalam hati kita sebagai manusia. Itulah semua yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Saya berdoa untuk Roh Kudus memerdekakan kita dari semua prasangka negatif terhadap diri sendiri atau kepada kawan-kawan atau anggota keluarga. Biarlah kita merdeka dan kita mau didaur ulang oleh Tuhan bagi alat kemuliaannya. Banyak contoh di kitab suci. Kita akan lihat salah satu contoh dari Rasul Paulus. Kita akan lihat 1 Timotius 1 ayat 13. Rasul Paulus berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Rasul Paulus berkata, dia itu penghujat. Jadi mungkin kalau sekarang tuh haters gitu ya. Suka kritik aja, suka menghujat kalimat-kalimat kebencian. Dan seorang ganas. Tapi Paulus didaur ulang hidupnya, dikasihani oleh Tuhan.
Maka ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan ini luar biasa. Paulus tidak malu untuk mengakui, dia berkata, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi Paulus dijadikan alat demo dari Tuhan. Sedalam-dalamnya dosa, kasih Yesus lebih dalam lagi. Bahkan separah-parahnya seseorang, ketika dia izinkan Yesus mendaur ulang hidupnya, itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang penghujat paling berdosa, katanya Rasul Paulus, dan orang yang ganas, bahkan martir pertama Stefanus itu dibunuh dan jubah Stefanus ditaruh di kakinya si Saulus. Waktu itu masih namanya Saulus, kemudian berubah menjadi Paulus. Dari rasul yang paling berdosa. Tapi lihat bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan mengubah hidupnya. Dan kita akan lihat ayat selanjutnya. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Maka rasul yang ganas, yang paling berdosa, penghujat, haters ini, kata-kata kebencian, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menguatkan, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia. Kalau Rasul Paulus dianggap setia, itu sebenarnya setia apa enggak? Ya, saya anggap kamu setia. Sebenarnya setia enggak kalau dianggap setia? Kalau dianggap setia itu enggak setia-setia banget. Tetapi betapa luar biasa Tuhan Yesus, sekalipun Rasul Paulus tidak setia, dianggap setia, dianggap setia, dianggap setia, dianggap setia. Bahkan dikatakan dan dipercayakan pelayanan. Dianggap setia, dipercayakan pelayanan, dianggap setia, dipercayakan pelayanan. Dan akhirnya, lama-lama, Rasul Paulus menjadi rasul yang sangat setia. Sehingga dipenjara, didera di semua, dia tetap setia kepada Tuhan. Saya juga waktu itu, karena saya minder, saya gagap, saya gugup, saya nggak pandai bicara. Maka teman saya ada bilang, wah dulu di persoalan doa, 6 tahun dia bilang, saya pikir tuh kamu tuh bisu, diem aja. Jangankan bicara di depan banyak orang. Cuman di depan 2 orang di meja makan atau berapa orang, ketika mereka diskusi, saya tuh di pikiran udah rame banget mau bicara. Di hati juga udah rame, tapi nggak berani mengeluarkan pendapat. Minder, sangat minder. Tapi luar biasa Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan, sedikit demi sedikit, saya baca firman, berdoa, saya izinkan Tuhan mendaur ulang hidup saya. Saya juga bukan orang yang sangat disiplin banget. Karena teman-teman saya, waduh, hebat-hebat gitu, asal
hafal ayatnya luar biasa. Sampai saya tuh pernah, udahlah Tuhan, kayaknya saya ini nggak sehebat teman-teman saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan secara ajaib juga menolong saya. Waktu itu saya masuk di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Jadi waktu saya lagi mau makan siang, saya pikir saya mau mundur aja dari persekutuan, karena kok saya nih kadang-kadang kecewa dengan diri sendiri. Maka saya pikir saya mau berdoa makan di warung itu, di tenda di dekat kampus. Ketika saya berdoa, tiba-tiba itu ada satu ayat sangat berbicara di hati saya, yaitu ayat yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saya pikir, tapi itu jelas banget di hati. Jadi Tuhan yang memilih saya. Maka saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan sabarlah, mohon sabar kepada saya ya. Saya nggak sehebat yang lain, tapi tolonglah sabar terhadap saya. Dan yang paling penting, kita mesti pandai bertobat. Biarlah grafik hidup kita dalam mengikuti Yesus jatuh bangunnya, tapi kita makin hari makin naik iman percaya kita pada Yesus. Jangan grafik hidup kita mengikuti Yesus begitu aja nggak berubah. Makanya orang suka bilang, percuma kamu persekutuan doa, kamu gereja, kamu apa, tapi kelakuannya gosip tetap gosip, negatif tetap negatif, iri tetap iri, marah tetap marah, dendam tetap dendam. Nggak berubah, tapi kita mau didaur ulang oleh Tuhan. Mau berubah makin hari makin menyerupai Yesus. Supaya orang kalau berjumpa dengan kita merasakan kasih Kristus, damai Kristus, pengampunan Kristus, merasakan Kristus. Dan saya juga heran sih sama Tuhan ya. Itu dia menganggap saya setia. Walaupun saya tolak, saya gak mau, tapi Tuhan terus-menerus mengejar saya. Dia menganggap saya setia. Dia percayakan pelayanannya. Walaupun saya belum bisa, tapi terus-menerus Tuhan percayakan. Dan saya orangnya tuh paling gak mau muncul di panggung. Maunya di belakang-belakang aja yang gak kelihatan. Tapi Tuhan ketika punya rencana dalam hidup kita, dia gak pernah putus asa dengan kita. Asal kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan terus-menerus mendorong saya mempercayakan. Satu ketika saya dengar pewartaan, kalau minder itu adalah sombong. Saya kaget, bukannya rendah hati minder. Minder tuh sombong. Sombong ke dalam, karena tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, tidak mau kelihatan salah di depan orang. Siapa sih yang gak pernah salah? Kita semua pernah salah. Tapi daripada ditegur, daripada salah, daripada ditertawakan, daripada dinasehati, mending apa? Diam. Saya diam. Ternyata minder itu adalah sombong. Karena tidak mau ditegur, tidak mau berubah. Saya bertobat. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Pertama kali saya jadi, dulu kan belum WL namanya ya, itu masih kayak MC lah gitu. Wah, pertama kali saya disuruh, saya nolak. Tapi saya pikir, saya udah bertobat nih, saya mesti maju. Nggak gampang. Tidak gampang orang yang tidak senang tampil depan umum, yang gagap, gugup, dan minder ini untuk tampil. Itu tidak gampang. Dan terus terang waktu pertama kali saya itu salah, ditertawakan di apa. Sampai saya bilang, Tuhan yang penting saya mau taat. Saya udah di depan. Mereka tertawa karena saya banyak salahnya. Tapi puji Tuhan. Tuhan bela gitu. Waktu saya turun, ada teman salamin saya. Dari semua saya paling seneng kamu. Pasti kamu pura-pura salah. Jadi kita ketawa semua. Jadi saya dianggap stand up komedi gitu ya. Saya bilang kepada dia, ini bukan pura-pura salah, ini udah paling pol nih. Memang salah gitu. Tetapi Tuhan mengubahnya. Akhirnya mereka bilang paling seru kamu karena kita ketawa, kamu lucu sekali gitu ya. Ya puji Tuhan lah.
Dan pertama kali saya pewartaan, 15 menit udah selesai, saya duduk, teman saya bilang, kamu tuh tadi pewartaannya apa sih? Saya nggak dapat poinnya. Aduh, saya tersinggung. Saya bilang, masa kamu nggak nangkep? Kritik biar membangun itu menyakitkan. Tapi saya belajar untuk mengapresiasi setiap kritik. Kan itu kritik itu seperti cermin. Kita kan nggak bisa lihat diri kita, tapi orang melihat diri kita. Dan dia mengambil resiko untuk menegur kita. Akhirnya saya belajar, sekalipun perih kalau dikritik, sakit memang sekalipun itu membangun, tapi saya belajar berbesar hati untuk berterima kasih. Saya saya berterima kasih. Dulu saya sekolah juga parah, nggak naik kelas, dikeluarin dari sekolah. Tapi berkat anugerah Tuhan saya masuk di seni rupa Institut Teknologi Bandung. Dan ketika saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan, itu luar biasa. Akhirnya dari angkatan saya termasuk yang paling cepat lulus. Kemudian saya disekolahkan di London, di Inggris. Di sana saya diangkat menjadi ketua Persekutuan Kristen Indonesia. Karena waktu itu dubesnya tuh Katolik. Maka saya disupport sama beliau. Bayangin orang tua saya nggak punya cita-cita saya mau jadi apa, tiba-tiba saya jadi ketua Persekutuan Kristen Indonesia di London, Inggris. Dan singkat kata, lewat banyak teguran orang, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu muter-muter pewartaannya. Tapi saya mau belajar jadi seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Dan kadang-kadang saya mau tolak pelayanan. Tapi saya dikatakan waktu itu kalau saya tolak pelayanan, karena saya suka rasa gak mampu. Berarti saya membatasi kuasa Tuhan. Karena kalau Tuhan suruh, ya udahlah kita kayak terjun bebas di bawah pimpinan Roh Kudus. Nanti Tuhan akan melengkapi semuanya. Ketika Tuhan utus, gak mungkin Tuhan biarin kita babak belur. Tapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kasih dan kuasanya. Kita akan lihat selanjutnya, ayat selanjutnya adalah 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya mulai melayani dari tahun 1980. Jadi tahun ini sudah 41 tahun saya di dalam pewartaan, dalam pelayanan. Pasti ada tantangan, suka duka, jatuh bangun. Kadang-kadang sudah mau menyerah, tapi untung Roh Kudus tidak pernah menyerah dengan kita. Maka ketika kita menghadapi tantangan atau mungkin kita jatuh dalam dosa, segeralah bertobat dan datang pada Tuhan. Karena kita punya Bapa yang penuh belas kasihan yang akan menghibur kita karena Dia adalah sumber segala penghiburan. Salah satu gelar Roh Kudus adalah Allah penghibur. Jadi kalau saya lagi susah banget, saya suka tupangin tangan kepala, Roh Kudus, Roh penghibur, hiburkanlah saya, karena Engkau adalah sumber segala penghiburan. Maka ayat 4 dikatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi saya waktu itu juga sudah 27 tahun pelayanan. Saya kena kanker getah bening, payudara, saya di kemo 8 kali, radiasi 25 kali, dioperasi 4 macam, nggak punya biaya, nggak punya asuransi, ada masalah keluarga, masalah pelayanan. Bahkan orang bilang, wah dia banyak dosanya, stresnya berat, luka batinnya banyak. Pokoknya nggak beriman.
makanya nggak sembuh-sembuh. Aduh, saya hanya datang pada Allah sumber segala penghiburan. Dan saya bersyukur saya ada di komunitas Elizabeth Ministry. Waktu itu Ibu Esther Kandau menjadi koordinator. Saya disupport luar biasa, dikasihi, bahkan mereka juga mencari dana untuk saya. Saya udah tergeletak, nggak bisa apa-apa, saya disupport. Dan kata dokter hidup saya tinggal 20%, tapi akhirnya saya mengalami mujizat kesembuhan. Dan saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kan orang-orang kamu tuh pelayanan, udah kemana-mana. Saya 2 periode menjadi ketua forum komunikasi pewarta mimbar di Badan Pelayanan Keuskupan Agung Jakarta. Tiba-tiba saya sakit parah, seperti ditinggalkan Tuhan. Seperti ditinggalkan Tuhan, sepertinya bangkrut, susah, sakit parah. Pelayanan juga seperti seperti gagal. Maka saya datang pada Allah sumber segala penghiburan. Saya bilang, kenapa Tuhan? Kalau saya berdosa, saya mau bertobat. Saya coba mempersembahkan hidup bagimu. Kemudian Tuhan memberi kesan pada saya. Saya jadikan kamu alat demo kekuatan saya. Mungkin yang tua-tua ingat, pertama kali keluar gelas dan piring melamin plastik. Itu promosinya diapakan itu piring dan gelas? Kan dulu sebelumnya piring gelas itu dari beling kaca atau dari kaleng. Kemudian keluarlah piring gelas plastik melamin. Ada yang ingat promosinya bagaimana? Dibanting itu piring dan gelas supaya terbukti kuat dan anti pecah. Jadi waktu itu Tuhan sepertinya bilang sama saya banting hidup kamu sehabis-habisnya supaya menunjukkan kekuatan daripadaku. Kadang-kadang saya jatuh di dalam kekhawatiran. Kadang-kadang saya berkata, ya Tuhan saya beriman, tapi tolonglah saya yang kurang beriman ini. Saya mau jujur aja di hadapan Tuhan. Thank you. Dan akhirnya Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan menolong keuangan, mujizat. Itu tahun 2007. Jadi sekarang udah berapa tahun ya? 2021 kurang 2007. Mujizat. Dan yang saya ingin katakan, dulu orang tua saya yang kecewa lihat hidup saya. Setelah saya didaur ulang, mereka menjadi berbangga melihat hidup saya. Dan sebagai pewarta, Tuhan yang saya gugup gagap minder ini, Tuhan hantar kemana-mana. Dan bahkan terus terang, saat ini saya sedang berada di Los Angeles, California. Baru landing kemarin karena saya dengan Bu Esther Kandau dan ada kawan saya lagi, satu lagi, kami diundang untuk pewartaan di daerah Los Angeles. Jadi kami juga akan ke Las Vegas pelayanan pewartaan di sana. Kemudian kami akan ke Long Beach dan kemudian kami diajak oleh Romo Budi. Romo pertama yang ditahbis di Keuskupan Agung Los Angeles. Beliau mengajak kami cruise ke Alaska. Luar biasa. Saya yang takut terbang, yang gak mau kemana-mana. Akhirnya saya berkata, I surrender my life to you Lord. Terserah suka-sukamu Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saya izinkan diri saya menjadi tawanan daripada Roh Kudus. Dan Tuhan menghantar saya jadi pewarta Injil keliling. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Maka saya berdoa, saya berharap biarlah semua kenegatifan kita terhadap diri kita sendiri, kita dimerdekakan. Dan izinkanlah Yesus mendaur ulang hidupmu. Dan engkau akan melihat, ini sudah saya alami, bahwa benar-benar mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan. Dan sekali lagi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari dalam hati kita sebagai manusia, itulah semua yang disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita
sekalian.